Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Sukabumi. Saya Gina Damayanti dari SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Saya Asti Ekasari dari SDN Karamat Randu. Saya Meiti Pustukasari dari SDN Babakan Bandung. Akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Praktik Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Meti, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya Bu Gina? Alhamdulillah, luar biasa ya saya bisa hadir di sekolah Bu Meti yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Ini pada sekolah kami dulu. Ya, terima kasih. Baik, mungkin begini ya Bu Meti, sesuai dengan rencana yang sudah kita programkan sebelumnya bahwa hari ini Ibu Meti akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yaitu tentang praktik coaching supervisi akademik ya. Namun sebelum kita memulai untuk praktik itu ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan rubrik penilaiannya. Yang pertama, proses coaching ini harus sesuai dengan alur kita yang sudah Bu Meti pelajari ya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana respon coaching tersebut. Yang kedua, prinsip coaching juga harus diperhatikan yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, seperti itu ya Bu Meti ya. Nah, maaf saya ingin mengajukan dulu beberapa pertanyaan untuk laporan saya sebelum melakukan coaching. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Meti? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang 3 itu Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apakah dari ketiga itu ada yang spesifik ingin Bu Meti kembangkan? Ada Bu, yang pertama itu kehadiran penuh. Jadi kompetensinya itu yang lebih mendalamnya. Kehadiran penuh ya, baik. Yang terakhir Bu Meti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Meti seperti apa? Jadi hasil coaching ini bisa membuat coaching menemukan solusi dari permasalahan mereka. Ya, baik, mungkin untuk sebelum kita coaching mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Silakan mungkin sekarang Bu Meti bisa memulai untuk praktik coaching di ruangan yang sudah ditentukan oleh Bu Meti. Semoga semuanya lancar ya. Silakan untuk langsung melaksanakan praktik coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu Meti. Ya, boleh. Selamat siang Bu Asti. Selamat siang Bu Mei. Kenapa nih terlihat lesu? Aduh, kebetulan saya lagi capek hari ini Bu Mei. Kenapa? Coba mungkin bisa dibicarakan dengan saya Bu. Boleh nih saya cerita? Boleh sekali. Mungkin ada waktu 15-10 menit kita untuk ngobrol Bu Asti. Ya sudah, saya cerita nih ya Bu ya. Sebenarnya saya lagi capek nih Bu Mei. Jadi di kelas 3 itu kan anak-anaknya masih pada kecil ya. Kebetulan di kelas saya kan bangkunya pas, jadi duduknya itu harus berdua-berdua. Nah, ada orang tua tuh yang ikut campur. Jadi kalau anaknya duduk sama si A itu tidak boleh. Bu, nanti kalau misalkan pulang sekolah, Ibu, anak saya tidak boleh duduk sama si A ya, duduknya harus sama si B gitu. Nah, ada juga orang tua yang mau duduknya itu, Bu, anak saya duduknya di depan ya, jangan di belakang. Sedangkan kalau semua orang tua mau anaknya duduk di depan, siapa yang harus duduk di belakang? Apalagi kita kan sekolah negeri terbatas ya Bu ya, bangkunya segitu, sejumlah siswa lah ya. Ini orang tuanya saya hampir setiap hari di WA. Ada yang mau duduknya di depan, gak mau sama si A, gak mau sama si B, mau sendiri. Aduh, saya sudah repot pokoknya, jadi keburu capek mau ngajar teh. Betul. Jadi ini permasalahannya komplikatif sekali ya Bu ya, dengan siswa, dengan orang tua juga. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai nggak dari pembicaraan kita hari ini Bu Asti? Saya maunya ya setelah obrolan kita hari ini, saya punya solusinya begitu, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya, Bu Mei. Yang mudah-mudahan ya Bu Asti. Jadi permasalahannya itu jadi ada orang tua yang ikut campur dalam mengatur posisi duduk siswa di kelas gitu ya. Itu yang membuat Bu Asti merasa pusing harus bagaimana gitu. Iya, betul. Sejauh ini dalam menghadapi permasalahan itu apa yang sudah coba Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya memberi pengertian kepada anaknya. Jadi anak-anak itu saya berikan pengertian bahwa tidak semua bisa duduk di depan, tidak semua bisa duduk di belakang. Saya juga memberi pengertian bahwa satu kelas ini semua teman. Duduk itu sama siapa saja, karena kita kan satu keluarga gitu ya, keluarga di kelas 3 gitu. Lalu saya juga sudah melakukan
berpindah tempat duduk. Jadi setiap minggu tuh saya gilir Bu Mei duduknya. Yang biasanya di depan ke tengah, nanti yang tengah ke belakang, yang belakang ke depan, begitu saja bergilir. Termasuk juga duduknya saya putar. Jadi nggak sama itu lagi gitu duduknya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang sudah coba Bu Asti terapkan ya, dengan memutar tempat duduk, kemudian dengan memberikan pengertian kepada siswa ya. Apa yang sudah Bu Asti lakukan tersebut mendapatkan hasil yang sesuai tidak, atau masih tidak orang tua ikut campur dengan hal tersebut? Setelah saya melakukan langkah-langkah yang tadi ya Bu Mei yang sudah pernah saya lakukan, sebenarnya anaknya sudah tidak ada yang komplain kalau anak begitu. Tapi setelah pulang sekolah masih ada orang tua yang WA saya, Bu kenapa kok anak saya sekarang jadi di belakang? Padahal saya sudah memberikan pengertian waktu di awal rapat awal tahun. Jadi kita sekolahnya fasilitasnya terbatas, makanya orang tua itu hanya cukup mendukung begitu ya. Jadi sekolah tidak, kita kan berkolaborasi begitu, tapi mungkin tidak langsung spesifik ke situ sih Bu. Obrolan waktu itu tidak untuk orang tua kelas saya, jadi untuk semua orang tua begitu. Jadi rencana apa yang sudah Bu Asti lakukan tersebut ternyata masih belum bisa merubah orang tua tersebut ya. Iya benar. Sekarang rencananya langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh Bu Asti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin ada ide lain mungkin. Nah sekarang saya jadi kepikiran Bu Mei, kayaknya ya saya akan mengumpulkan orang tua kelas 3, tapi saya kumpulkan semua mungkin ya, tidak orang tua yang komplain saja supaya tidak menyinggung. Mungkin rencananya mungkin saya bisa mengumpulkan orang tua, lalu saya memberikan pengertian seperti yang saya lakukan kepada siswa. Mudah-mudahan sih ya dengan cara seperti itu orang tua paham dan mengerti begitu. Bagus sekali sih itu idenya Bu Asti, bisa dengan orang tua dipanggil gitu. Jadi kalau kita harus khusus satu orang mungkin itu akan beda, kalau semua sekelas mungkin ya. Bagus sekali tuh. Kemudian kira-kira ada tidak siapa gitu yang bisa diajak untuk melakukan rencana tersebut? Tentu saja pasti saya butuh bantuan ya. Yang pertama yang pasti dari kepala sekolah, saya butuh izin untuk mengadakan rapat. Kemudian juga mungkin yang bisa membantu saya yang orang tuanya, mungkin kesediaannya mereka untuk datang begitu, agar rencana yang akan saya lakukan berjalan lancar. Karena kalau satu atau dua orang tidak hadir kan mungkin tidak tersampaikan begitu ya, pesan yang akan saya sampaikan itu tidak sampai ke orang tua tersebut. Kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan? Nah setelah ngobrol begini saya jadi semangat nih. Sepertinya minggu depan insya Allah saya jadwalkan hari Selasa, kebetulan kan kelas 3 olahraga. Nah saya mau mengumpulkan orang tua di hari Selasa insya Allah. Jadi hari Selasa minggu depan ya, akan langsung dilaksanakan ya Bu Asti. Baik, nanti mungkin setelah hari Selasa saya akan ngobrol lagi nih sama Bu Asti. Ada tidak perubahan atau progres dari hasil pertemuan dari orang tua tersebut? Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Asti rencanakan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kemudian hasilnya juga memuaskan Bu Asti ya. Nanti kita bertemu lagi ya Bu Asti. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membuahkan hasil yang sesuai. Amin. Terima kasih ya Bu Mei. Setelah kita ngobrol kayak gini saya jadi bisa tersenyum. Tadi mah saya cemberut karena saya bingung begitu harus bagaimana. Terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan hari ini ada dampak positifnya begitu. Rencana saya Bu Asti ya tercapai begitu ya. Bercerita dengan saya. Terima kasih Bu Asti. Terima kasih ya Bu Mei ya. Silakan. Saya mau pulang duluan udah siang. Oh ya, mangga. Terima kasih ya Bu Mei. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Meti, ketemu lagi ya kita ya. Selamat siang Bu Gina, ya kita ketemu lagi. Setelah melaksanakan coaching tadi gimana nih perasaannya? Jujur saya merasa plong gitu ya, merasa puas sudah melaksanakannya. Ya, setelah melaksanakan coaching tadi ya, apa yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian pengembangannya menurut Bu Mei? Ya, tadi saya sudah menerapkan kehadiran penuh, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oh, gitu ya. Kira-kira tercapai atau tidak nih ketiga prinsip tersebut? Kalau yang saya rasa sih tercapai ya Bu ya, mudah-mudahan itu bukan perasaan saya aja. Kompetensi apa lagi menurut Bu Meti yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot, karena saya merasa di kompetensi tersebut saya belum betul-betul maksimal Bu. Ya, jadi saya untuk kedepannya mungkin kalau melaksanakan lagi coaching mungkin lebih mengembangkan lagi untuk pertanyaan berbobot. Nah itu mungkin Bu Meti juga sudah bisa menilai sendiri ya apa yang tadi sudah Bu Meti laksanakan. Tapi izin mungkin saya sekarang menyampaikan hasil supervisi yang tadi saya laksanakan ya Bu Meti ya.
Dari hasil supervisi yang tadi saya simak obrolan Bu Meti dengan rekan Bu Meti, saya rasa sih sudah sangat luar biasa ya. Semua aspek sudah terlaksana, sudah alurnya sudah sesuai dengan Tirta, lalu juga 3 prinsip yang harus diterapkan juga saya perhatikan Bu Meti sudah memberikan presensi penuh, sudah mendengarkan dengan baik ya, lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Meti juga sudah termasuk ke pertanyaan berbobot gitu. Jadi saya rasa saya sudah memberikan penilaian juga di sini, semuanya sudah baik untuk Bu Meti ya. Terima kasih sekali Bu. Nah itu mungkin proses coaching kita hari ini sudah selesai ya Bu Meti ya. Sukses untuk Bu Meti. Baik, terima Sampai kasih. bertemu lagi mungkin nanti kita di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu Ya, Gina. baik. Saya permisi Bu Ya. Meti. Assalamualaikum. Salam. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami. Saya Gina, Saya Asti. Saya Meiti. mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum.